wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami'atul Yakin, bila khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar nanti kitab Gausyeh. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang di halaman 142. Di halaman 142 baris kedua dari atas ada di tengah barisan ada kalimat au nasiyan annahu fis shalah au jahilan fala tabtulu sholatuh. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadiri majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Saudara keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaat Rasulullah wa berkati mu'allim hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan di halaman 142 baris kedua dari atas ada kalimat au nasiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Au nasiyan atau karena lupa
annahu bahwa dia itu bisolati di dalam sholat. Selanjutnya au jahilan atau orang yang bodoh. Fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Dan wayal zamuhul qiyamu, dan mesti kepadanya berdiri inda tadzakkurihi, ketika teringat ia. Kemarin sudah dijelaskan lebih lengkapnya, lihat di layar saja supaya gampang. Faman tarokat tasyahudal awwala masalah, siapa saja orang yang dalam sholatnya tarokat tasyahudal awwala, dia lupa tidak melakukan tasyahud awal, meninggalkan tasyahud awal. Mungkin perasaan dia baru rakaat yang pertama, padahal sudah rakaat yang kedua. Karena perasaan dia dalam rakaat pertama, maka dia tinggalkan tasyahud awal. Habis sujud yang kedua langsung berdiri Allahu Akbar, fatadzakkarahu. Kemudian dia ingat bahwa dia tidak tasyahud. Kemudian dia ingat bahwa dia meninggalkan tasyahud ba'da tidalihi, setelah dia jejeg pajeg berdirinya. Ebak dan tisobihi, setelah dia berdiri tegak. Mustawiyan, yakni tegak ebak dawusulihi ila mahali tujzi'u fil qiraatu, sampai pada posisi di mana dia melaksanakan bacaan Fatihah. Karena bacaan Fatihah itu harus sambil berdiri. Maka ingatnya dia dalam posisi ini la ya'udu ilaihi, tidak boleh lagi kembali duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Masih ingat kemarin itu ya? Ini cuma replay saja, takut lupa untuk nyambungin pelajaran berikutnya. Akibatnya fa in ada ilaihi, maka dia kalau dia kembali lagi ilaihi tasyahud, duduk lagi untuk melaksanakan tasyahud, padahal ba'dan tisobihi, setelah dia berdiri tegak, yang aturan sudah membaca Fatihah amidan, secara disengaja, ma'a ilmihi bi annahu fi sholat aliman bi tahrimihi, dia tahu karena dia malam Selasa pernah ngaji. Ini ada ruginya yang ngaji, ada ruginya, ada untungnya. Maka akibatnya batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kenapa jadi batal? Li'annahu zada qu'udan amidan aliman, karena dia menambahi duduk. Kan tadi sudah duduk,
kok berdiri malah duduk lagi dengan menambahkan rukun, berarti wa huwa mughayyirun li hayati sholati, dia sudah merubah tatanan sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke pelajaran sekarang, atau dia kembali lagi lima hali tasyahudi ke posisi tahiyat awal, nasian annahu fi sholat, tapi dia lupa bahwa dia sedang sholat. Terus bagaimana lupa kalau dia sedang sholat? Orang sedang sholat ya. Makanya kembali lagi ke tasawuf kan dia sadar bahwa dia lagi sholat. Tapi di sini katakan dia nasian, lupa annahu fi sholat, au jahilan, atau bodoh bitahrimil aun walau ghairu hadirin. Kalau alasannya nasian au jahilan fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Cuman kalimat ini mestinya ditiadakan karena nggak mungkin orang kembali ke tasyahud dia lupa bahwa dia di dalam sholat. Lalu kembali ke tasawuf itu sendiri tujuannya untuk apa? Kalau dia lupa bahwa dia di dalam sholat, mestinya ini nggak dipakai lagi. Bahkan kita teruskan, wa yalzamuhul qiyamu inda tadzakurihi, dan mesti kepadanya berdiri ketika teringat ia. Dalam surah tadi dia balik lagi dalam keadaan lupa. Pas begitu dalam posisi mau ruku, dia sadar ini nggak boleh, maka dia wayal zamhul qiyamu, wajib kembali lagi kepada posisi berdiri, kepada posisi fardu, bukan balik lagi kepada posisi tasyahud, karena posisi tasyahud itu adalah posisi sunnah. Jangan karena sunnah berani meninggalkan yang wajib. In kana nasiyan au jahilan, idza kana jahilan, kalau orang itu bodoh, begitu dia sadar bahwa dia tidak melaksanakan tasyahud, langsung saja berdiri. Ketika berdiri aturan baca Fatihah, dia baru ingat bahwa dia tidak tasyahud, dan dia tidak tahu bahwa kembali ke tasyahud itu haram. Tetapi begitu dia mau kembali ke tasyahud, ka'an qala syakhsun, ada orang yang bicara, inna auduka hadza haramun alaika. Begitu dalam sampai kepada posisi ruku, mau duduk melaksanakan tasyahud, ada temannya mengatakan, kamu melaksanakan itu haram. Ketika dia tahu haram, fayalzamuhul qiyamu fauran, maka dia wajib kembali ke berdiri, posisi berdiri seketika itu. Itu kalau sholatnya sendiri. Maka ada yang ngasih tahu qala syahsun, mungkin temannya di belakang memperhatikan. Coba ingat satu-satu ini, nanti talabus Pak. Nanti talabus, kalau diingeti nggak diingeti nanti kerok. Karena ada posisi sholat sendiri, ada posisi imam, ada posisi makmum. Yang tadi itu kalau sholat sendiri atau dia menjadi imam. Selanjutnya permasalahan wa in kana ma'muman, dan jika adanya dia itu menjadi makmum, maka kalau dia menjadi makmum ada wujuban,
maka kembali ia dengan wajib limutabaati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Lihat, perhatikan di layar. Wa in kana al-musalli ma'muman, kalau saja orang yang lupa akan tasyahud awal ini sebagai seorang makmum, di rakaat kedua selesai duduk yang kedua, si makmum itu Allahu Akbar langsung berdiri, sementara imamnya tasyahud awal. Kalau tadi sudah sampai berdiri, boleh nggak kembali ke tasyahud? Kalau tadi tidak boleh kan? Karena hukumnya meninggalkan yang wajib, mengejar yang. Sekarang bagaimana kalau makmum? Hah? Iya, makmumnya lupa, imamnya ingat. Imamnya tasyahud, makmumnya lupa, langsung saja Allahu Akbar. Mungkin ini imamnya juga ada kesalahannya, takbir intiqalnya panjang, Allahu Akbar, jadi makmum ingatnya bangun. Nah, karena kode imam itu enggak tepat. Nah, bagaimana begitu makmum berdiri, kok lihat imam yang barisan yang lain nggak pada berdiri, malah tahu awal. Maka kalau makmum yang melakukan itu ada ilal abadi ba'da talabusihi birukni, maka dia wajib kembali kepada posisi duduk untuk melaksanakan tasyahud awal bersama dengan imam. Ketaatan makmum terhadap imam itu mutlak. Sebagaimana pelajaran kita di pekan-pekan yang lalu, kan aturan tasyahud awal itu sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tanpa disambung dengan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi kalau tasyahud awal kita berbarengan dengan tasyahud akhir imam, berarti kita masuknya ke masjid, imam sudah pada rakaat ketiga. Begitu rakaat keempat, imam tasyahud akhir. Bagi kita itu baru rakaat kedua yang disunahkan melaksanakan tasyahud awal. Patokan tasyahud awal tadi sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tanpa wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aturan sholat pribadi atau aturan imam. Tetapi karena kita makmum masbuk, mengikuti tahiyat akhirnya imam, dan imam membaca sampai selesai tahiyatnya, maka bagi makmum juga disunahkan menyelesaikan tahiyatnya sebagaimana tahiyat akhirnya imam, yang padahal kita sebagai makmum baru tahiyat awal. Ditaat sama imam itu mutlak. Ini talabus nanti Pak, keder kalau nggak dihafalin sekarang. Nah, bagi makmum tadi wajib kembali lagi ke posisi tasyahud awal, mengikuti tasyahud awalnya imam. Namun lakinnahu, lihat di kitab kembali, lakinnahu, tetapi ia yasjudu, harus bersujud, lisahwi anha, karena sajad sahwi, dari kena lupa dari tasyahud. Dan tasyahud awal yang sujud sahwi ini dianjurkan kepada 3 model. Fi surati adamil aud, dalam gambaran tidak kembali, salat sendiri tidak kembali tasyahud awal, berarti meninggalkan tasyahud awal mutlak, maka nanti harus sujud sahwi sebagai pengganti daripada meninggalkan tasyahud awal.
awil audi nasian, atau dia kembali dalam keadaan lupa, itu juga harus tasyahud awal, harus sujud sahwi. Atau makmum tadi, itu juga harus sujud sahwi. Wa aradal musannifu, dan Kiai Musannif bermaksud bisunnati dengan kata-kata sunnah huna di sini pasal al-ab'adu sittata, yaitu sunnah ab'ad yang 6. Maka kata-kata sujud sahwi sebagai penambal itu tidak 100% benar, karena sujud sahwi juga berguna sebagai pemangkas. Kalau tidak tahiyat awal, ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri duduk lagi, berarti nambahin berdiri, itu juga dipangkas dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi yang tepat sebutannya balancing, penyeimbang. Kalau lebih dipangkas oleh sujud sahwi, kalau kurang ditambah dengan sujud sahwi. Itu namanya sujud sahwi. Selama ini kita kenal sujud sahwi hanya sebagai penambal. Itu benar, tapi tidak 100%, karena sujud sahwi berfungsi juga sebagai pemangkas. Apa saja sujud sahwi yang dikatakan dihasil dari surah Ab'ad yang 6? Wahia, dan yang 6 itu at-tasyahudul awwalu, yaitu tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya tasyahud awal. Wal kunutu fi subhi, dan membaca kunut bisa niati subhi di rakaat yang kedua dari sholat subuh. Wa fi akhiril witri, dan di akhir sholat witir, binis pisani min ramadana, di separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Lihat kalimatnya, binis pisani, separuh yang kedua, min ramadana, dari bulan Ramadan. Satu bulan itu rata-rata 30 hari. Malamnya berarti 30 malam. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka 1 sampai ke 15 itu masih masuk bin nisfil awal, separuh yang pertama. Separuh yang kedua itu dari hitungan 16 sampai 30, baru itu nisfisani, separuh yang kedua. Maka kunut sholat witir itu dianjurkan dimulai dari tanggal 16, bukan tanggal 15. Tanggal 16. Berbeda dengan nisfu Sya'ban. Sya'ban itu ada juga nisfunya, separuh Sya'ban. Maka kalau nisfu Sya'ban dilaksanakan tanggal 15, karena menghadapi nisfu, menghadapi sebagian yang kedua. Maka nisfu Sya'ban dilaksanakan tanggal 15 bulan Sya'ban, tetapi witir dilaksanakannya tanggal 16, karena bukan nisfu awal tetapi nisfu tsani. Kemudian wal qiyamu lil kunut, dan berdiri untuk membaca doa kunut. Wassalatu ala nabi, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitasyahudil awwali,
dalam tasyahud awal. Membaca salawat kepada Nabi dengan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu termasuk sunnah ab'ad. Wassalatu alal ali, dan membaca salawat kepada keluarga Nabi bitasyahudil akhiri, di dalam tasyahud akhir. Salawat kepada keluarga Nabi adanya bukan di tasyahud awal, tapi fit tasyahudil akhiri, dalam tahiyat akhir. Karena sekali lagi tasyahud awal cuman sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, namanya as-salatu ala nabi, bukan wassalatu alal ali, bukan. Itulah gambaran-gambaran dari sunnah ab'ad yang berhubungan dengan sujud sahwi. Sunnah yang kedua di dalam sholat adalah wal hayat. Ada juga disebut sunnah hayat. Mana yang dimaksud dengan sunnah hayat? Yang dimaksud dengan sunnah hayat adalah kata tasbihati, ialah seperti membaca tasbih. Dalam ruku membaca tasbih 3 kali dengan kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Dalam sujud membaca tasbih juga 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dan sampai 3 kali. Wa nahwuha, dan seumpamanya itu. Membaca surat itu juga termasuk sunnah ayat. Takbir intiqal itu juga termasuk sunnah ayat. Bacaan antara 2 duduk, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni, itu juga sunnah ayat. Dan satu istirahat, duduk istirahat, itu juga sunnah hayat, dan lain sebagainya. Maka sunnah hayat itu wa nahwiya mimma la yujbaru bisujud, dari apa yang tidak mesti ditambal dengan sujud sahwi, maka la ya'udul musalli, maka tidak boleh orang sholat itu kembali ilaiha, kepada sunnah hayat, ba'da tarkiha, sesudah meninggalkannya. Begitu ruku enggak keburu baca tasbih subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, udah tinggalin aja. Begitu sujud baru nempel jidat ke tempat sujud, imam langsung bangun lagi, ikut kita bangun lagi, tidak keburu baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, enggak usah dipikirin, itu sunnah hayat. Dan nanti pun tidak dianjurkan melaksanakan sujud sahwi, wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak mesti bersujud karena lupa dari sunnah hayat. Bahkan kalau contoh tadi normal, karena kita tidak keburu. Di sini sawaun taraka amdan au sahwan, sama saja ia meninggalkan sunnah hayat itu dengan sengaja atau lupa. Begitu duduk antar 2 sujud, orang-orang ramai membaca Rabbi fili warhamni wajud, dia enggak baca amal sama sekali, betem aja. Begitu sujud, orang-orang ramai membaca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, dia enggak baca, betem aja. Sengaja tidak membaca tasbih.
sengaja tidak membaca Rabbil Fili, itu pun tidak dianjurkan melaksanakan sujud sahwi, karena yang ditinggalkan hanya sunnah hayat, bukan sunnah abad. Doa iftitah ditinggalkan, nggak usah sujud sahwi, itu sunnah hayat. Bahkan kalau ekstrim lagi mungkin cuma nanti jadi pembicaraan. Begitu terawih nggak usah baca surat. Waidil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Itu juga nggak disunahkan sujud sahwi. Karena baca surat itu juga sunnah. Cuman nanti ya siap-siap aja diomongin jamaah. Nah selanjutnya ini berat juga ini kerjaan kita. Yakin setiap kita pasti pernah mengalami ini. Wa idza syakal musolli, dan apabila ragu orang yang sholat, fi adadi ma ada bihim rakaati, dalam bilangan rakaat. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Rakaat kedua apa rakaat ketiga? Kaman syakka hal shalla salasan aw arba'an. Cuman kalau saya bahas sekarang, nanti yang tadi kabur. Kena ini yang sering. Oleh karena itu saya stop sampai di sini aja dulu, takut yang tadi kabur. Karena persoalan yang tadi harus Bapak ingat baik-baik. Bagaimana posisi Bapak sebagai makmum, bagaimana posisi Bapak sebagai imam salat munfarid, bagaimana posisi Bapak sebagai imam, itu beda. Mengatasi masalah tasawuf awal tadi. Kalau diterusin hitungan rakaat, nanti yang ingat malah yang ini, karena ini sering kali terjadi. Oleh karena itu, barangkali malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.